Ngapain mas? Lagi servis komputer Pak. Kerusakan apa? Ini mati total. Mati total. Iya. Ya servisan ya. Iya. Ini baru mau diganti PSU-nya. Kemudian kan ada di PSU. Kalau nggak motherboardnya ya Pak ya. Jadi kita seleksi satu persatu dulu. Biasanya kalau perbaikan komputer rusak kayak gini yang mati total, prosesnya gimana tuh mas? Prosesnya kita mulai seleksi ya dari yang berkaitan dengan mati total. Jadi kayak power supply, terus motherboardnya bisa. Jadi kita cari yang mudah dulu, yang mudah diseleksi dulu kira-kira apa. Ini kan yang paling mudah dicopot kan PSU ya Pak ya. Jadi saya cek PSU-nya dulu, saya jumper kira-kira PSU-nya nyala atau tidak. Kalau yang paling banyak kerusakan yang seperti ini, kasus seperti ini mati total gitu, kalau pada fisik biasanya apa? Biasanya ada di PSU Pak, kebanyakannya. Oh, ya. Ya, kita cukup ganti PSU-nya aja. Jadi sebenarnya bisa ini dong ya, bisa diprediksi ya sebelum kita harus ganti seperti itu. Ya, bisa Maksudnya, diprediksi. pengecekan. Soalnya kadang-kadang gini nih, kadang-kadang kan ada kerusakan seperti itu belum diapa-apakan, mus ganti PSU nih. Jadi kita harus cek dulu ya Pak ya, satu-satu kira-kira mana yang berkaitan dengan troubleshooting tersebut mati total, PSU segala macam, dan kita harus satu persatu. Kalau komputer mati total itu ini enggak sih? Apakah memang itu langsung bisa kita pastikan bahwa ini kerusakannya karena hardware-nya ya, atau kondisi mati totalnya itu apakah justru karena hanya sekedar kerusakan sistem itu? Gimana mas cara membedakannya itu? Biasanya sih kalau mati total itu bisa karena PSU-nya ya Pak ya, tapi bisa juga karena hal sepele. Cuma karena ininya kabel panel dari casingnya itu kan ada kabel panel PSU ya Pak ya. Itu kan masuk ke motherboard. Biasanya karena kesalahan pemasangannya bisa di bagian situ kabelnya. Jadi kita cukup ini aja sih ganti ke bagian yang benar. Bisa juga karena arus listriknya atau kabel dari PSU-nya yang nyolok ke stop kontak. Jadi bisa karena hal sepele Pak mati total itu Pak. Ya. Itu karena kita juga kan sering nerima servisan seperti itu. Karena kadang-kadang istilah yang dipahami oleh user dengan istilah yang kita pahami sebagai teknis itu beda mas. Ada yang mengantarkan komputer ke sini, mas komputernya mati, katanya nggak bisa hidup. Padahal ketika kita cek itu sebenarnya hidup ya normal, ya hanya sepele. Sebenarnya itu yang membedakan ini, sebenarnya kerusakan itu karena sistemnya atau karena hardware itu dilihat dari apanya sih mas? Kalau kayak gitu bisa karena kalau sistemnya biasanya karena kasusnya bukan mati total Pak ya, tapi masuknya di ini troubleshooting no display. Jadi komputer itu menyala, kipasnya muter, tapi ketika kita colokkan ke monitornya black screen atau layarnya hitam. Jadi tidak hampir sama sekali. Masih masuk di wilayahnya hardware ya kalau seperti itu ya? Ya masih di hardware. Artinya kalau misalnya dia kerusakan sistem itu berarti kondisi nyala, kemudian ada tampilan, tapi kemudian tidak bisa masuk ke Windows. Ya, itu maksudnya ke dalam sistem. Tidak bisa masuk ke Windows atau stuck. Nah, itu kan ya. maksudnya di sistem. Artinya emang kita sebagai teknisi juga harus bisa mengedukasi ya, bisa menyampaikan ke yang pemilik komputernya. Nah, kadang-kadang kan masuk ke servisan itu mereka sudah awang-awang ini jasanya nanti mahal atau enggak gitu ya. Padahal kan besaran jasa itu juga berkaitan dengan jenis kerusakannya. Kerusakannya parah, ya kita juga menyesuaikan dengan itu. Kira-kira perlu ganti atau tidak? Iya. Kalau yang seperti ini mas, sampai Mas Fadli bisa mengerjakan kasus-kasus yang seperti ini sampai komputer mati bisa dihidupkan kembali, itu butuh proses berapa lama sih? Kalau itu tergantung dari pertama dari niat kita sendiri ya untuk belajar ya nanti. Kalau kita punya niat untuk belajar itu sekitar ya nggak butuh waktu lama ya untuk paham prosesnya bagaimana. Kalau saya sendiri sih nggak lama ya Pak ya, karena kan saya sendiri juga
udah lama suka di bagian bidang komputer, servis segala macam. Jadi ya cepet lah istilahnya. Intinya kalau emang untuk tingkat mahir emang harus sering ini ya. Kita harus sering servis, sering bongkar pasang PC, rakit segala macam. Kalau misalnya harus belajar nih Mas, saya pengen belajar membenahi ini komputer ya. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama Mas paling ini? Standarnya lah idealnya. Standarnya sekitar 1-2 minggu ya Pak ya. Dari dasar kita diajarin dari dasar, dari mulai perkenalan hardware, nanti lalu merakit, lalu troubleshooting. Nanti dijamin pasti bisa kalau kita punya niat ya. Artinya berarti terbuka untuk umum Mas ya. Terbuka untuk umum. Kalau apa namanya? Kalau saya belum bisa bongkar gitu. Jadi masih boleh ya, masih boleh silakan. Karena kita memang belajarnya dari nol ya Pak ya di sini biasanya dari hal paling dasar sampai nanti bisa. Oke. Nanti untuk orang-orang yang memang masih belum paham dengan komputer bisa gabung ya, apalagi emang sudah bisa menggunakan ya. Iya. Kalau sudah bisa menggunakan komputer berarti bisa lebih mudah lagi dalam mengikuti. Iya sekali. Kalau untuk selama ini nih Mas, selama Mas Fandi mengajar, mengajari kawan-kawan di siswa pada kelas teknisi komputer, selama ini apa sebenarnya menjadi kendala mereka dalam mengikuti kursus ataupun juga pada saat setelah selesai kursus, apa saja yang mereka keluhkan gitu? Karena kan kita juga bisa melihat dari ini ya, bisa melihat dari data-data yang masuk pada grup kita kan punya grup ya. Data-data yang masuk di grup, konsultasi yang masuk itu sebenarnya seperti apa? Kasih bocoran. Kalau konsultasinya sih mungkin karena ini ya, mereka kan nggak kerjanya masing-masing ya, jadi nggak hanya seterusnya menghadap komputer, maksudnya merakit komputer terus komputer. Jadi kadang mereka lupa troubleshooting ini bagian mana yang rusak gitu. Jadi kita nanti bimbing, kita kasih tahu kira-kira yang kita pelajari kemarin. Jadi kita ini Pak kita share lagi di grup. Jadi misalnya materi total ya kayak power supply segala macam, kita kasih tahu lagi kira-kira mana yang berkaitan dengan troubleshooting tersebut. Tapi alhamdulillah sih siswa-siswa yang di Menara sekarang udah pada bisa, dan grupnya ya alhamdulillah banyak yang share ya, hidup ya, grupnya hidup 24 jam, konsultasi bebas nanti. Kasih bocoran dong buat kawan-kawan yang pengen mengikuti kursus teknisi komputer di kita, materi apa yang bisa mereka dapatkan selama pelatihan, kemudian fasilitas yang diberikan apa saja? Untuk materi ya, yang pertama kita nanti di materi dasar itu ada perkenalan hardware. Jadi hardware komputer seperti power supply, VGA, motherboard, prosesor segala macam. Kita akan bahas lebih dalam soal hardware tersebut. Selanjutnya kita akan merakit PC mulai dari nol. Jadi mulai dari hardware yang kita kenal tadi, kita rakit jadi satu PC sampai PC itu benar-benar menyala di monitor. Selanjutnya seperti install ulang segala macam, kita akan belajar prosesnya. Selanjutnya nanti di akhir materi kita ada software wajib teknisi yang bisa kita kasih ke siswa kita secara gratis. Dan untuk fasilitas sendiri di sini kita ada AC, terus tempat yang nyaman ya, dan juga tentunya bersih, hardware yang lengkap dan segala macam. Pokoknya berarti bahan praktek sudah kita siapkan. Berarti siswa masuk sini ya tinggal datang saja langsung bawa catatan gitu ya, kalau perlu catatan. Lalu nanti di akhir materi kita dapat sertifikat khusus, ada nilainya nanti. Sip lah, berarti lengkap ya? Lengkap pokoknya. Modul dikasih, software lengkap dikasih, udah pasti. Video tutorial pasti dikasih juga, sertifikat dapat. Alat praktik sudah disiapkan. Oke, ya. Setelah selesai kursus ada grup WhatsApp-nya untuk konsultasi 24 jam. Berarti kursus sebentar tapi konsultasi saklawase. Jadi keluarga teknisi pokoknya kita nanti. Nah, nanti ya kawan-kawan ya.
Jadi untuk teman-teman di luar sana yang ingin mengikuti dan bergabung di kelas teknisi komputer pada Menara Training Center, silahkan kami buka seluas-luasnya untuk kawan-kawan yang berada dimanapun di Indonesia Raya ataupun yang di luar sana. Silahkan ikut bergabung di kelas kami, dan kita buka emang untuk umum, jadi dari nol pun kita terima gitu ya, kita bimbing memang kita bimbing secara intensif Mas ya, baik itu di kelas ataupun di dalam grup WhatsApp atau grup teknisi komputer gitu. Dan juga kelas yang kita buka ini tersedia 2 kelas, jadi ada kelas privat sama dan kelas reguler ya. Kelas reguler itu adalah kelas rombongan, jadi di dalam kelas itu nanti terdiri dari minimal 3 orang ya minimal. Tetapi kalau kelas privat yaitu dari 1 siswa dengan 1 pengajar ya. Dan jangan khawatir karena Tentor sudah berpengalaman sangat lama ya. Mas Pandi dari tahun berapa Mas Pandi? Saya dari 2015. 2015. Saya dari tahun 2006. Ada yang lain juga dari tahun 2009. Jadi jangan khawatir untuk bisa atau tidaknya mengikuti kelas teknis komputer, tenang saja, kita bimbing dari dasar sampai betul-betul bisa gitu ya. Karena kadang-kadang ada siswa yang takut kesetrum gitu ya. Nggak perlu takut kayak gitu. Nggak perlu takut ya. Oke deh. Oke, sip. Untuk kawan-kawan di luar sana, jangan khawatir, jangan ragu untuk bergabung di Menara Training Center. Oke, thank you Mas. Iya Pak Futon. Yogyakarta Istimewa. mantap.